Halo Sobat Kepo, apa kabar? Ya, gua harap kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki as Pickle. Dan buat kalian yang baru ngikutin, kalian bisa langsung cek playlist. Cerita dimulai dari Pickle yang berlutut kesakitan di hadapan Katsumi. Dan untuk pertama kalinya di zaman ini, Pickle berlutut menahan sakit di hadapan lawannya. Dan saking mulesnya, Pickle sampai ngeces. Pickle merasakan sensasi aneh di dadanya yang bahkan gak pernah dia dapat dari musuhnya di masa lalu. Dan saat itu Katsumi pun langsung beranggapan sekuat apapun Pickle, dia tetap gak tahan menahan pukulan. Tapi di saat bersamaan, Katsumi juga sadar kalau efek samping dari jurusnya adalah menghancurkan tubuhnya sendiri. Dan secara tiba-tiba Pickle langsung melompat ke arah Katsumi. Tapi lagi-lagi dengan kecepatan dewa, Katsumi berhasil memotong serangannya dengan tendangan kaki kiri ke arah rahang, lalu disusul gaplokan tangan kanan. Seketika itu juga Pickle langsung dibuat nyungsep. Melihat Pickle dijolimi, tuh penonton malah bersorak kegirangan. Bahkan saat itu Baki pun beranggapan kalau Pickle udah dikalahkan. Ya, di hadapan para penonton, Pickle emang seolah udah nyungsul kagak berdaya. Tapi sebenarnya yang terjadi, Katsumi udah buat ringsek tubuhnya sendiri. Dan Baki yang sadar pun langsung dibuat heran. Katanya, lah kok bisa? Padahal Pickle cuma berdiri dari tadi dan kagak ngapa-ngapain. Begitu juga dengan Tokugawa. Sambil pucat dia bertanya, gimana caranya Pickle bisa punya otot sekeras titanium? Tapi Dr. Pen yang tahu-tahu ada di sana langsung ngejawab. Katanya, ringsek ke tubuh Katsumi bukan karena benturan dengan Pickle, tapi disebabkan karena terbentur dengan dinding udara. Ibarat sebuah pesawat jet dengan kecepatan suara. Bahkan terkadang materialnya aja nggak sanggup buat nahan efeknya. Dan itulah yang terjadi pada tubuh Katsumi saat ini. Tokugawa yang mendengar penjelasan Dr. Pen pun langsung bilang kalau dirinya baru tahu ternyata dinding udara bisa ngeri kayak gini. Dan begitu juga dengan Baki. Baki bilang Katsumi mendominasi pertarungan ini dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Tapi secara mengejutkan, Pickle pun langsung bangun tanpa luka sedikit pun. Dan kini justru Katsumi yang berlutut di hadapan Mas Pur. Dan tentu aja hal ini ngebuat semua penonton langsung dibuat kaget. Dan Baki bilang meskipun serangan Katsumi sempurna, tapi saat ini dia udah ngelewatin batasannya. Lalu Dr. Pen pun kembali ngejelasin kalau di masa lalu Pickle ngelawan musuh dengan ukuran yang sangat besar. Sebut aja Super Saurus, si dino yang paling gede, dengan tinggi 140 kaki dan berat 33 ton. Dan itu berarti ukurannya berkali-kali lipat dari tubuh Katsumi. Dan Dr. Pen kembali nambahin, gak masalah segede apapun Super Saurus, tapi tetap aja dia adalah makanan buat T-Rex. Sebab T-Rex dilengkapi senjata seperti taring, ekor, dan juga kaki yang kuat bet. Atau dengan kata lain, Dr. Pen mau bilang kalau si muka taplak Katsumi sama sekali nggak akan menang melawan Pickle. Dan kini Pickle pun udah bersiap dengan kuda-kuda terkamannya. Melihat apa yang mau dilakuin Pickle, Resu pun langsung keringat dingin. Dan begitu juga para penonton yang lain. Tapi Katsumi yang kagak mau tengsin tiba-tiba langsung berdiri. Selain itu, Katsumi juga bilang kalau sampai saat ini dia masih belum keluarin jurus andalannya. Melihat gelagat dari Katsumi yang roman-romannya mau bunuh diri, tua Kyaki langsung spontan berteriak buat mencegah Katsumi. Katsumi pun menyadari kalau selama ini jurusnya udah mamam dirinya sendiri. Tapi karena itu juga dia dapat ide buat jadiin pukulannya lebih cepat dan bertenaga, yaitu dengan cara melemaskan ototnya secara ekstrim. Atau dengan kata lain, merubah tangannya menjadi sebuah cambuk. Dan akhirnya dengan sekuat tenaga, Katsumi melepaskan tabokan andalannya. Dan saking kerasnya tabokan Katsumi, Pickle yang terkena serangan itu pun langsung dibuat mental. Tapi tentu aja serangan pamungkas Katsumi udah menumbalkan dirinya sendiri. Dan kini yang tersisa dari tangannya hanyalah tulang dan juga tetelan. Dan ngelihat apa yang terjadi,
para Katsumi lovers pun langsung dibuat ngeri. Tapi di hadapan Mas Pur yang lagi telentang, Katsumi pede banget kalau dirinya udah menang. Makanya saat itu juga dengan pede dia mengangkat tangannya syaik dan melihat kalau junjungan mereka udah menang. Semua penonton langsung dibuat girang. Bahkan Kakukayo, Baki, dan Tokugawa pun gak bisa menutupi wajah bahagianya. Dan dengan arigato ala Jepang, Katsumi mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sementara itu, para Katsumi lover semakin bersorak kegirangan. Tapi lagi enak-enak arigato, Katsumi tahu-tahu mendengar sesuatu. Buset, suwe banget. Ternyata si Pickle lagi bobo. Ya tentu aja, Katsumi langsung dibuat kaget. Tapi Dr. Pen kembali ngejelasin kalau dari tadi Pickle cuma main-main. Atau dengan kata lain, Pickle menunggu mangsanya yang lagi terluka mati dengan sendirinya. Dan ngelihat Pickle yang kembali bangun, Katsumi lover yang tadinya girang langsung terdiam. Sementara itu, Katsumi yang udah mentok bilang menjadi mangsa Pickle adalah kebanggaan buat dia. Ya iyalah, udah mentok. Dan ngelihat Pickle yang udah tepat di hadapan Katsumi, semua orang pun kagak bisa ngomong apa-apa lagi, bahkan termasuk Katsuminya sendiri. Dan gak pakai lama, saat itu juga tangan Katsumi langsung dicaplok. Nyam-nyam. Tapi anehnya, Pickle yang lagi nyam-nyam tulang Katsumi tahu-tahu malah nangis. Sementara itu, Katsumi dengan besar hati merelakan dirinya untuk dimukbang sama Pickle. Dan sebelum pingsan, Katsumi bilang, "Lo menang Pur, lo mamam dah gua, lo mamam semuanya, tangan, kaki, dan juga pala gua." Dan ngelihat Pickle yang berjalan mendekati Katsumi, gak pakai lama, Tokugawa langsung kasih aba-aba. Dan seketika itu juga para sniper langsung siaga. Dan Tokugawa juga bilang, bahkan Yujiro aja pingsan ditembak pakai bius gajah. Tapi secara ngagetin, Doppo tahu-tahu muncul di depan Tokugawa dan siap-siap buat nampol. Doppo minta tuh para sniper nurunin senjatanya, karena bagi Doppo hal ini akan buat malu anaknya yang udah kalah dengan cara terhormat. Tapi tiba-tiba semua orang langsung terdiam karena secara mengejutkan, tahu-tahu si Pickle malah berdoa di depan Katsumi. Ya, meskipun berbeda zaman, budaya, dan juga yang lainnya, cara manusia berdoa hampirlah sama. Bahkan sejak era purba, manusia sudah berdoa untuk sesuatu yang dianggap luar biasa. Atau mungkin sepertinya justru Pickle merasa tersanjung dengan kebaikan Katsumi yang udah rela dirinya untuk dimamam. Sebab nggak peduli sebrutal apa seorang Mas Pur, dia tetaplah seorang manusia. Dan nggak peduli sejadul apa Mas Pur, dia tetaplah seorang friend. Selama ini Pickle terbiasa melawan musuh dengan ukuran yang besar, tapi kali ini dia melawan musuh yang kecil tanpa cakar, taring, tanduk, dan senjata lainnya. Tapi meskipun begitu, Pickle merasa kalau kali ini musuhnya layak untuk dia hormati. Dan untuk pertama kali di dalam hidupnya, Pickle pergi tanpa memangsa buruannya. Kemudian setelahnya, Katsumi buru-buru dibopong. Tapi lagi-lagi, hal mengejutkan terjadi. Sebab dari Goban lebih goceng warga Shishinkai, tahu-tahu semuanya hilang dari pandangan. Dan ternyata semua orang berlutut dan juga menundukkan kepala menghormati junjungan mereka, Katsumi Orochi. Melihat Katsumi yang terkapar, Baki langsung menyesal dengan apa yang pernah dia ucapkan. Ya, meski sebangkai apapun kelakuan Katsumi, dia tetaplah seorang pemimpin yang baik. Dan begitu juga dengan Doppo Orochi. Ya, meskipun dia bangga akan anaknya, tapi dia masih ingat gimana dengan sengak si Katsumi bilang kalau dirinya mau makan si Pickle. Dan tiba-tiba Tokugawa mendengar sesuatu yang aneh, suara lolongan yang seolah terdengar dari neraka. Dan ternyata suara lolongan itu berasal dari Pickle. Dan kita bisa lihat sendiri, melawan musuh dengan level Katsumi, Mas Pur nggak terluka sama sekali. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah Pickle? Dan siapakah orang pertama yang bisa mengalahkannya?
Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.